Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, insan pers, media yang saya cintai dan banggakan, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman sekalian yang bersabar, termasuk berkenan hadir secara langsung di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat hari ini, untuk sama-sama mengikuti proses penyerahan rekomendasi yang Partai Demokrat berikan kepada para kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur malam hari ini untuk 4 provinsi di Indonesia. Saya didampingi oleh Sekretaris Jenderal Bung Teguh Rifki Harsha, Bendahara Umum Bung Renvil Antonio, dan Kepala BPOKK Bung Herman Hairon. Dan di sebelah kanan saya sudah hadir, berikan tepuk tangan kepada calon gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Bapak John Tabo. Dan di sebelah kiri saya, calon wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Bapak Ones Pahabol. Ini saya lihat banyak pendukungnya ini. Ini datang dari jauh-jauh untuk menyaksikan bahwa pasangan 2 tokoh Papua Pegunungan ini telah bersatu. John Tabo, Ones Pahabol, disingkat Jones, gitu ya. Diingkat Jones. Namanya seperti nama jagoan itu. Dan beliau bukan sembarangan. Beliau adalah tokoh yang memiliki rekam jejak yang luar biasa. Pak John Tabo ini mantan bupati, baik di Tolikara dan juga bupati di Membramo Raya. Sedangkan Pak Ones Pahabol juga mantan bupati 10 tahun di Kabupaten Yahukimo. Kedua-duanya memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu ingin memajukan Papua Pegunungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga tentunya menghadirkan keamanan, kedamaian, dan keadilan di tanah Papua Pegunungan. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan penuh dengan kehormatan dan kebanggaan, Partai Demokrat memberikan rekomendasi kepada beliau berdua. Semoga ini bisa membawa perahu ini berlayar, bukan hanya berlayar tapi menang. Dan ketika menang menjadi pemimpin, menjadi gubernur dan wakil gubernur yang bisa membawa amanah kemajuan dan pembangunan untuk masyarakat Papua Pegunungan. Itu yang dapat saya sampaikan. Dan tidak lupa Pak Ones Pahabol ini adalah salah satu kader utama Partai Demokrat. Beliau menjadi ketua DPD Provinsi Papua Pegunungan bagi Partai Demokrat. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bersinergi dan berkolaborasi untuk bisa memajukan Papua Pegunungan. Setelah ini akan saya serahkan secara langsung surat rekomendasinya. Banget tuh, Pak. Ya, cukup ya, terima kasih.
Terima kasih Pak Ketua Umum. Selanjutnya silakan Bapak Cagup untuk bisa memberikan acceptance speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya atas nama John Tabo dan saudara saya Ones Pahabul menyampaikan pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kami boleh berada di Dewan Pimpinan Partai Demokrat di Pusat. Ketua Umum yang terhormat, Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris, dan Pak Andi, Senior, dan Des Pilkada yang kami banggakan. Hari ini tanggal 19 Juli 2024, kami resmi mendapat kehormatan yang luar biasa dari Partai Demokrat. Hai, terima kasih banyak, Demokrat terima kasih banyak. Amanat dan perintah yang kami sudah terima, kepercayaan kami sudah terima pada malam hari ini, kami akan bawa kepada masyarakat kami Papua Pegunungan untuk kita melaksanakan perjuangan bersama-sama. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih juga kepada masyarakat seluruh Provinsi Papua Pegunungan dan saudara-saudara yang ada di Partai Demokrat. Partai Demokrat Papua Pegunungan menjadi pengusung utama bagi kami berdua. Dan partai yang lain pun yang akan bergabung akan menjadi pendukung dan pengusung juga. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Partai Demokrat begitu percaya memberikan kepercayaan kepada saya bersama Bapak Dr. Ones Pahabul untuk amanah ini. Kami akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan cita-cita bangsa ke depan, dan kami akan tetap menjaga Demokrat dan partai-partai yang lain akan mengusung kami, karena kami adalah koalisi Indonesia Maju. Karena itu dengan Indonesia Majunya kami akan pertahankan, memajukan orang Papua Pegunungan jadi Indonesia yang benar-benar Indonesia yang maju. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak John Tabo. Terima kasih Pak Ones. Silakan maju ke depan bersama Ketua Umum. Foto bersama di depan. Silakan. Ya, silakan. Sekjen, Bendum, Kepala BPKK. Silakan jika ingin mendampingi mungkin dari pengurus. Silakan jika ada. Mau mendampingi silakan maju semua. Silakan. Silakan maju semua. Ayo. Silakan ke depan rame-rame. Di belakang bisa, di belakang bisa. Di belakang bisa, di samping kiri kanan. Silakan. Ayo kita rame-rame. Di belakang bisa. Sebelah kanan, Pak. Ya, sebelah kanan, sebagian. Belum. Dikit lagi. Sebelah kanan di belakang, Pak. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Ada dua. Mohon maaf. Tuh, kenapa? Ya, terima kasih untuk teman-teman dari Provinsi Papua Pegunungan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembagian rekomendasi Partai Demokrat untuk Pilkada Gubernur. Pandu. Ya. Sudah. Kok nggak nyala ya, Bel? Oh iya.
Ya, terima kasih kepada teman-teman dari Provinsi Papua Pegunungan. Pasangan Jones menang. Ayo lanjut. Ya, selanjutnya kita sambut pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Haji Muhyiddin dan Bapak Haji Hasnuryadi Sulaiman. Oh iya. Silakan Ketua DPD Pak Ibnu Sina beserta sekretaris bisa berdiri di samping kanan Sekjen. Silakan Pak Ibnu Sina. Ya Pak. Terima kasih Bang, sebagai dari Bang. Ya. Baik, kita lanjutkan agenda kedua malam hari ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita, di sebelah kanan saya, berikan sambutan kepada Bapak Muhyiddin, calon gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Dan sebelah kiri saya, Bapak Hasnuryadi Sulaiman, sebagai calon wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat datang juga kepada Bapak Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin yang juga adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat di Provinsi Kalimantan Selatan. Teman-teman sekalian, Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak potensi, sumber daya alam, dan juga tentunya sumber daya manusia yang ingin terus kita tingkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, Kalimantan Selatan juga harus dipimpin dengan cakap oleh tokoh-tokoh, oleh pemimpin-pemimpin yang memiliki kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang baik. Oleh karena itu, bagi masyarakat Kalimantan Selatan, sebetulnya Bapak Muhyiddin ini tidak asing lagi, karena beliau berangkat dari bawah, dari anggota DPRD, kemudian menjadi wali kota Banjarmasin, dan menjadi wakil gubernur Kalimantan Selatan 5 tahun terakhir ini. Dan tentunya atas rekam jejak, pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman terhadap isu-isu rakyat di Kalimantan Selatan ini membuat beliau menjadi kandidat yang sangat diperhitungkan dan tentunya memiliki kans yang baik untuk menang. Apalagi kemudian Bung Hasnuryadi ini juga merupakan politisi selama 10 tahun terakhir ini menjadi anggota DPR RI yang tentunya memiliki pemahaman yang luas, memiliki jejaring, dan tentunya bisa memberikan support kepada Pak Muhyiddin dalam membangun Kalimantan Selatan bersama-sama. Oleh karena itu tentu saya berharap pasangan ini bisa berlayar membawa kemenangan, dan tentunya Demokrat ingin menjadi bagian dari perjuangan itu, dan kami juga ingin berperan. Mudah-mudahan sinergi dan kolaborasi dimulai dari malam hari ini dan untuk di masa-masa yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat, akan saya serahkan surat rekomendasinya sesaat lagi. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukuran amma ba'du. Yang kami hormati Pak Ketum, Pak Ai, Ketua Umum Demokrat beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua DPD Kalimantan Selatan, Pak Ibnu Sina beserta rombongan. Yang kami hormati Wakil. Pertama-tama kami hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Partai Demokrat yang mempercayakan kepada kami berdua untuk mengemban tugas menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan periode 2024-2029. Kami merasa bangga diundang di tempat ini dan diberikan SK langsung oleh Ketua Umum, dan mudah-mudahan dengan adanya ini kami bisa bersinergi dengan Demokrat, saling menyemput nanti di DPR ataupun membantu kami dalam pemerintahan. Dan sekali lagi mudah-mudahan Pak Ai, kami doakan mudah-mudahan nanti bisa menuruti jejak pada orang tua. Jadi yang tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Hasibi yang mendukung kami menjadi calon gubernur wakil gubernur di Kalimantan Selatan ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya, maju ke depan, foto bersama. Jika ada teman-teman dari Kalsel ingin bergabung, silakan. Ya, tunggu sebentar. Ayo. Silakan. Dibagi kiri kanan ya, kiri kanan. Sebagian, dua sebelah kanan. Ya. Ya, terima kasih untuk Bapak Muhyiddin dan juga Bapak Haji Hasnuryadi Sulaiman beserta Bapak Ibnu Sina dan rombongan. Selanjutnya mari kita sambut calon gubernur dan calon wakil gubernur dari Provinsi Banten, Bapak Andra Suni SMMAP dan Bapak Dr. HR Ahmad Dimyati Natakusuma. Abang di kanan. Pak Cagup sini Pak Cagup. Bu Iti. Aiko boleh? Baik, agenda ketiga malam hari ini. Sesaat lagi saya akan menyerahkan surat rekomendasi kepada kandidat calon gubernur yang akan Partai Demokrat usung untuk Provinsi Banten. Sudah hadir bersama kita di sebelah kanan saya, berikan tepuk tangan kepada Bapak Andra Soni sebagai calon gubernur Provinsi Banten, dan di sebelah kiri saya Bapak Raden Ahmad Dimyati Natakusuma sebagai calon wakil gubernur Provinsi Banten. Selamat datang juga kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Banten, Teh Iti Oktavia Jayabaya, bersama Sekretaris Kang Eko Susilo. Banten merupakan provinsi yang juga memiliki nilai strategis dan potensi yang luar biasa. Dan tentunya kita berharap Banten 5 tahun ke depan bisa semakin maju, semakin sejahtera masyarakatnya. Oleh karena itu, Banten juga harus dipimpin oleh tokoh-tokoh yang cakap, memiliki kompetensi, integritas, rekam jejak, dan tentunya didukung oleh partai-partai politik yang juga memiliki semangat visi misi yang sama.
inilah yang hari ini saya suguhkan kepada teman-teman sekalian. Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan dukungan kepada Pak Andra Soni dan juga Pak Dimyati Natakusuma karena keduanya saling melengkapi. Pak Andra Soni menjadi Ketua DPRD Provinsi Banten tentunya memiliki pemahaman utuh terhadap isu-isu yang perlu diatensi, baik ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, dan lain-lain. Sedangkan Pak Dimyati Natakusuma memiliki rekam jejak sebagai Bupati Pandeglang, menjadi anggota DPR RI, yang juga tentunya memiliki akses dan jejaring di tingkat nasional yang bisa dikontribusikan bagi pembangunan Banten. Oleh karena itu, mudah-mudahan pasangan ini bukan hanya berlayar tapi juga menang, dan ketika menjadi pemimpin, gubernur dan wakil gubernur tentunya bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan Partai Demokrat dalam berbagai peran, baik di pemerintahan, provinsi, kabupaten kota, dan juga di DPRD. Mudah-mudahan cita-cita tadi mewujudkan Banten yang semakin maju dan sejahtera benar-benar bisa kita wujudkan 5 tahun mendatang. Demikian, sesaat lagi akan saya sampaikan rekomendasinya secara langsung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Banten beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Dimyati Natakusuma sebagai bakal calon Wakil Gubernur Provinsi Banten. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Umum Partai Demokrat. Dan juga dalam kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Dan tentu beliau merupakan salah satu yang menjadi panutan kita semua. Dan insya Allah dengan rekomendasi yang diberikan ini, kami akan menjalankannya sebaik-baik sesuai dengan apa yang kita bersama telah diskusikan sebelumnya dengan teman-teman dari Partai Demokrat. Kita ingin membawa Banten lebih maju, kita ingin membawa Banten sejahtera, dan insya Allah kami siap mengemban tugas tersebut dan memenangkan kontestasi pilkada yang akan dilangsungkan pada 27 November yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kanan Pak, satu lagi kanan Pak. Oke, izin Bapak. Ya, terima kasih. Selanjutnya, mari kita sambut calon gubernur dan calon wakil gubernur dari Sulawesi Selatan.
Ya, sekali lagi, mari kita sambut calon gubernur dan calon wakil gubernur dari Provinsi Sulawesi Selatan. Tiba kita di puncak acara malam hari ini, last but not least. Sesaat lagi saya akan menyerahkan surat rekomendasi untuk kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Sudah hadir bersama kita, sebelah kanan saya berikan tepuk tangan kepada Bapak Andi Sudirman Sulaiman sebagai calon gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di sebelah kiri saya Ibu Fatmawati Rusdi sebagai calon wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat datang juga kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Nimatullah, biasa dipanggil Pak Ula. Dan saya lihat di sini juga banyak pendukung yang lainnya. Terima kasih sudah datang di Jakarta di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Sulawesi Selatan adalah provinsi yang sangat strategis, bukan hanya di kawasan Sulawesi atau di kawasan Indonesia Timur, tapi juga senantiasa menjadi barometer bagi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia ini. Oleh karena itu, dengan segala sumber daya dan potensi serta berbagai kompleksitas permasalahan yang ada, Sulawesi Selatan harus dipimpin oleh tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang benar-benar bisa memiliki visi, misi, dan mampu menjawab tantangan tadi. Oleh karena itu, kami Partai Demokrat pada malam hari ini ingin menyerahkan dukungan secara penuh kepada calon gubernur yang juga selama ini menjadi incumbent, yaitu Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Rekam jejak dan sepak terjangnya juga tentunya telah menghadirkan berbagai kemajuan, progres bagi Sulawesi Selatan. Dan kali ini didampingi oleh seorang tokoh politisi perempuan yang saat ini menjadi Wakil Wali Kota Makassar. Sudah mengundurkan diri? Oh ya, sebagai Ketua DPR RI. Terpilih ya, tapi punya rekam jejak sebagai Wakil Wali Kota Makassar dan menjadi anggota DPR RI terpilih. Dan kini menjadi satu dalam pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Saya dan kita semua meyakini ini akan menjadi pasangan yang ideal dan mudah-mudahan kita bisa menang dalam perjuangan ini. Dan saya hanya berharap Partai Demokrat dapat berperan dengan baik dalam perjuangannya maupun nanti insya Allah jika menang dan terpilih, Demokrat juga bisa berkontribusi nyata dalam pemerintahan provinsi, pemerintahan di kabupaten kota dan juga di DPRD. Sekali lagi selamat dan selamat berjuang, semoga ini semua membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Terima kasih. Saya serahkan. Iya, terima kasih. Selanjutnya, Pak Cagup bisa memberikan acceptance speech. Mas Ketuanya tinggi. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu perkenalkan saya Andi Sudirman Sulaiman bersama Ibu Fatmawati Rusdi selaku bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Pertama-tama menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Ketum
Bapak Menteri yang telah memberikan amanah dan surat keputusan kepada kami untuk ikut dalam Pilgub Sulawesi Selatan. Dan tentu inti amanah dan perjuangan bersama, dan kami tahu Partai Demokrat telah berjuang untuk rakyat dan kami pun seperti itu. Kami berharap ke depan bisa bersinergi dengan baik. Dan sekali lagi terima kasih banyak, dan ini untuk Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Terima kasih. Selanjutnya foto bersama, silakan teman-teman dari Sulsel untuk bergabung. Ya, diisi di kiri dan kanannya agar seimbang. Ya, terima kasih untuk teman-teman Sulawesi Selatan. Dengan demikian teman-teman, berakhir sudah penyerahan rekomendasi Partai Demokrat untuk Pilkada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2024. Gimana teman-teman? Masih semangat? Ingin doorstop atau sudah cukup? Oh, oke. Ya, teman-teman Sulawesi Selatan, terima kasih. Ya, teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan doorstop. Mungkin siapa yang pertama? Ya, satu, langsung aja kita biar tunjuk-tunjuk ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, teman-teman silakan dari yang tengah. Di sini nggak apa-apa. Udah, mulai. Taruh dulu. Ya, malam Mas Ahaye. Ya, Mas. Oh. Saya Miko dari apakabar.co. Miko. Ya. Yang mau saya tanyakan terkait pilkada di Kalimantan Selatan, Mas. Mengapa kok tidak mengusung kader sendiri, Mas? Seperti Ibnu Sina gitu. Kan beliau kan kader Demokrat dan berpengalaman menjadi wali kota Banjarmasin. Mengapa kok tidak mengusung kader sendiri? Itu aja. Terima kasih. Mas Ahaye, selamat malam. Saya Gi dari era.id, izin bertanya untuk Pilgub Banten. Ini berdasarkan survei Litbang Kompas akhir ini kan elektabilitas dari Pak Andra Soni tidak masuk dalam bursa ya, dan cawagupnya juga masih rendah. Ini bagaimana dari Demokrat untuk mendorong elektabilitasnya dari pasangan yang diusung, lalu kan tidak bersama-sama dengan Golkar ya Mas, ini yang untuk Pilgub Banten. Berarti apakah artinya Kim berarti tidak selalu bersama untuk semua provinsi? Itu aja sih Mas. Terima kasih. Mas, selanjutnya di belakang ya, langsung. Terima kasih. Selamat malam Mas Ahaye, saya Syifa dari tv1news.com. Ini saya mau nanya soal Pilgub Jakarta Mas. Ini kan Partai Golkar sudah memberikan surat instruksi kepada Babah Alun untuk maju Pilgub Jakarta ya. Dan kemudian Golkar juga mengusulkan untuk duet dengan Mas Kaisang sebagai cawagupnya Mas Kaisang gitu. Atau mungkin kalau misalnya elektabilitasnya naik, Babah Alun yang menjadi cagupnya di Jakarta dan Mas Kaisang sebagai cawagupnya. Nah ini kalau misalkan dari Demokrat sendiri kira-kira setuju nggak sih dengan duet Kaisang dan Babah Alun, atau mungkin setujunya Babah Alun Kaisang gitu, atau mungkin tokoh lain gitu? Siap. Terima kasih. Bisa langsung geser dulu. Jadi nanti langsung dijawab sekalian ya. Selamat malam Mas Ahaye, saya Faisal dari RML Mas. Mungkin agak bergeser dari yang tadi dideklarasikan ya. Untuk Pilkada Sumut. Di Pilkada Sumut sendiri kan Demokrat sudah mendeklar akan merapat ke Mas Bobi begitu. Sedangkan Mas Bobi ini Nasution untuk Pilkada Sumut. Untuk cawagupnya kemarin Demokrat sempat menyodorkan beberapa nama kader internal.
nanti kan Mas Bobi sudah menunjuk Surya atau Bupati Asahan kalau tidak salah itu untuk sebagai pasangan yang Demokrat sendiri sikapnya seperti apa? Apakah akan ikut sama dengan Golkar begitu atau tetap mengupayakan kader internal? Terima kasih. Ya, terakhir ya. Selamat malam Mas AHY, saya Pilkada, Rian, Mas. Ya, Rian dari Kompas.com Mas. Pertanyaan saya mungkin beda dengan yang lain kan pilkada ini saya soal kemarin pelantikan wamen di istana gitu. Nah ini kan Mas AHY selaku juga yang bergabung di kabinet Pak Jokowi sekarang melihat pelantikan 3 wamen tersebut itu apakah manfaatnya untuk Pak Jokowi? Apakah untuk percepatan IKN mungkin Mas AHY melihatnya seperti apa? Terima kasih itu aja Mas. Selamat malam. Ya, oke. Makasih teman-teman. Cukup. Selanjutnya kami persilakan pada Ketua Umum untuk jawaban. Terima kasih Mas Herzaki. Terima kasih kepada teman-teman yang tadi sudah mengajukan pertanyaan. Kalsel, mengapa bukan kader sendiri, begitu ya? Iya, sebetulnya kami selalu ingin mengusung kader-kader utama Partai Demokrat yang memiliki keinginan dan juga kesiapan. Dan tentunya saya selalu mengingatkan kepada semua kader Demokrat untuk mengukur segala sesuatunya dengan baik. Saya sering berseloroh bahwa semangat harus diikuti dengan kesiapan. Kesiapan itu tentu bicara elektabilitasnya bagaimana, kemudian supporternya bagaimana, termasuk juga apakah memiliki kecukupan tiket dari koalisi partai-partai politik. Selain tentunya juga logistik yang harus dihitung. Karena bagaimanapun pertarungan politik membutuhkan logistik yang tidak sedikit. Tapi saya membuka ruang, kami membuka ruang dengan baik, mekanismenya juga jelas. Dan tadi Ketua DPD termasuk kader-kader kami di Kalsel juga menyatakan memberikan dukungan penuh kepada pasangan Bapak Muhyiddin dan Bapak Hanuriadi. Ini menunjukkan bahwa kami juga memiliki kedewasaan, rasional, dan tentunya melihat pasangan atau kandidat yang memiliki kans kemenangan yang baik. Jadi mungkin belum saatnya kader Demokrat maju secara langsung, tapi kami menjadi bagian penting dari koalisi yang dibentuk di Kalsel. Dan mudah-mudahan seperti yang tadi kami sepakati bersama, Demokrat akan berperan dalam perjuangan, tapi juga insya Allah jika mereka menang menjadi gubernur dan wakil gubernur, maka kami juga akan memiliki peran yang baik dalam pemerintahan 5 tahun mendatang, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, termasuk tentunya sinergi dengan jajaran parlemen di Kalsel, di DPRD yang ada di sana. Itu untuk Kalsel. Kemudian untuk Banten. Teman-teman juga mengetahui selalu menarik untuk melihat dinamika dan konstelasi politik di Jawa, tentunya termasuk Banten. Dan kita tahu memang ada potensi poros-poros koalisi yang terbangun, kemudian tadi disampaikan tidak sama dengan Golkar misalnya, atau Kim tidak selalu sama-sama, ya inilah yang harus kita terima sebagai realitas dalam politik, termasuk dalam pilkada. Seringkali semangatnya memang kita berupaya untuk mencari kesamaan-kesamaan dalam provinsi-provinsi atau daerah-daerah yang memiliki nilai strategis bersama. Tapi kami juga menyadari sejak awal bahwa tentunya masing-masing partai punya perhitungan, punya faktor-faktor yang dipertimbangkan, termasuk landscape atau konstelasi politik di daerah mungkin tidak selalu sama dengan apa yang terjadi saat Pilpres. Yang penting bagi kami, para pemimpin parpol di tingkat nasional maupun di tingkat daerah juga memiliki kesadaran itu. Sehingga tentunya saling menghormati dan saling memahami. Mudah-mudahan juga saling menerima. Dengan demikian,
rasanya ini juga menjadi sebuah bentuk kedewasaan dalam berpolitik, tapi tidak berarti Kim tidak kompak, bukan begitu. Tidak berarti Kim tidak solid, bukan begitu. Karena kami punya visi misi yang jauh lebih besar dari urusan pilkada satu dengan pilkada yang lain. Kami lihat Indonesia, bangsa ini, fokus pada upaya membentuk pemerintahan ke depan yang juga efektif, yang solid, yang juga bisa menjawab berbagai peluang dan tantangan bangsa ke depan. Kalau kemudian ada dinamika satu dan lain hal, akibat pilkada itu hanya menjadi bagian dalam kedewasaan dan proses demokrasi dan politik di Indonesia. Tetapi sekali lagi, ini merupakan sesuatu yang insya Allah kami semua bisa saling terima dan saling menghormati satu sama lain. Kemudian, yang ketiga tadi terkait dengan DKI Jakarta. Mana tadi? DKI Jakarta, ya. Saya dan Partai Demokrat masih terus melakukan perhitungan-perhitungan, simulasi-simulasi, berkomunikasi dengan berbagai pihak, komunikasi politik antar partai juga terus dilakukan. Sampai dengan kemarin atau 2 hari yang lalu, saya berkomunikasi dengan ketum-ketum Parpol Kim, juga masih mencari bentuk terbaik, ya. Tetapi tentunya belum ada keputusan terkait dengan DKI Jakarta. Jadi saya belum bisa berkomentar panjang tentang itu, karena memang kami masih benar-benar menggodok dengan jernih dan tidak terburu-buru, tetapi mudah-mudahan kalau nanti sudah lebih jelas saya akan sampaikan kepada teman-teman sekalian. Kemudian yang keempat terkait Sumatera Utara. Sumatera Utara tadi, ya terima kasih. Ini juga sama, kami secara umum terus berkomunikasi dengan Demokrat yang ada di daerah, yang ada di Provinsi Sumatera Utara, termasuk juga kabupaten kota yang ada di sana untuk melihat, menakar kans kemenangan ke depan untuk pilkada ini, dan tentunya juga sambil melakukan simulasi siapa pasangan yang paling baik, kira-kira begitu, yang benar-benar membawa kans kemenangan yang terbaik tentunya. Dan sekali lagi, kalau belum diumumkan ya tentunya masih dalam pertimbangan-pertimbangan tertentu, tetapi ya insya Allah kalau sudah lebih jelas semuanya pasti akan juga saya undang lagi teman-teman sekalian untuk menghadiri acara penyerahan rekomendasi seperti malam hari ini. Dan yang terakhir, di luar dari urusan pilkada tadi ya, tadi siap yang bertanya ya. Tentu saya tidak bisa mengomentari karena urusan pengangkatan atau pelantikan jajaran kabinet, apakah itu menteri atau wakil menteri, sepenuhnya merupakan hak prerogatif dari Presiden. Tentunya Bapak Presiden Joko Widodo memiliki pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan untuk melantik atau mengangkat 3 wakil menteri kemarin, baru kemarin. Yang saya tahu tentunya saya hadir di acara tersebut, wakil menteri keuangan, wakil menteri pertanian, dan wakil menteri investasi. Saya rasa beliau yang bisa menjelaskan alasannya. Bagi kami yang jelas sebagai pembantu presiden, ya kami ingin meyakinkan, saya sendiri tentunya dalam kapasitas sebagai Menteri ATR BPN ingin meyakinkan 3 bulan terakhir menuju Oktober 2024, tepatnya 20 Oktober 2024, tugas-tugas kementerian itu juga bisa kita capai dengan baik. Berkejaran dengan waktu, iya. Kita ingin progresnya benar-benar optimal. Kalaupun ada yang belum tuntas karena berbagai alasan dan faktor, tentu kita juga harus mempersiapkan landasan yang solid, fondasi yang kokoh untuk menyiapkan agar pemerintahan 5 tahun ke depan juga bisa melanjutkan segala hal yang baik, yang positif yang telah tercapai, sekaligus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap yang belum tuntas, belum sempurna betul. Inilah semangat dari keberlanjutan dan juga sekaligus melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Saya rasa semangat ini yang ditanamkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan juga hal yang sama
diyakini oleh Presiden terpilih kita Bapak Prabowo Subianto. Beliau selalu mengatakan kita lanjutkan segala yang sudah baik, bukan hanya 10 tahun terakhir ini, tapi juga di masa atau periode-periode sebelumnya yang bagus-bagus kita bisa lanjutkan, bisa kita tingkatkan, yang belum ya kita perbaiki bersama-sama. Jadi itu saja, saya tidak mengomentari terlalu banyak terkait dengan itu karena bukan menjadi kewenangan dan otoritas. Terima kasih teman-teman sekalian atas waktunya, semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Terima kasih.